Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridho wa zinatal arsh wa wus'atal kursi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqih wa ridho nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan taftahu lana biha babar ridho wat taysir wa taghlaqu biha anna babasy syarri wat ta'sir wa takunu lana biha waliyyan wa nasira. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Amin atuh Bu. Ulah cicing wae. Amin. Tadi udah dimintain yang enak-enak, nggak ada yang aminin, nanti nggak dibagi. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Al-ayah. Wa fi ayatil ukhra la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu fi salas. Idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin waladin shalihin yad'ulah aw ilmun yuntafa'u bih aw kama qala amma ba'du. Wa fi haditsil ukhra haqqul waladi 'alal walid salasu khisal ayyuhassina ismahu idza walad wa yu'allimahul Qur'an idza aqal wa yuzawwijahu idza adrak au kama qal amma ba'du. Yang kami hormati sahibul bait Bapak Caca, Bapak Sanita dan Ibu Misnah beserta keluarga, juga kedua mempelai Ananda, Nunung dan Mas Budi. Yang kami hormati, alhamdulillah luar biasa pengawasan di dia, kuunya hadir ya. Iya, Bapak Kuwu Soim, Desa Lui Laja. Iya, Lui Laja. Ya begitulah, namanya nggak bisa
bahasa lemesnya. Keluarga besar hikmah Ibtidaul Huda ya, ada Teh Hikmahnya. Teh Hikmah tuh dipanggilnya siapa di sini? Oh, Teh Ihat ya, nggak ngerti orang sininya ya. Teh Ihat, terus Kang Ibrahim, penyuluh kita Kang Imas ya, penyuluh masih. Alhamdulillah. Juga semua yang hadir di tempat ini, yang mudah-mudahan semuanya dalam hidayah, inayah, maghfirah, barokah, rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala selalu, beserta keluarga dan dzurriyyahnya ila yaumil qiyamah. Aminnya jangan berhenti di tengah sampai selesai. Anak belum selesai udah diem sampai selesai. Jadi nanti dzurriyyahnya itu dapat nanti anak putu buyutnya. Kalau di sini bahasa Sundanya apa? Anak putu buyut. Sama anak putu buyut sangga warem. Oh sama. Oh sama. Iya. Alhamdulillah. Terima kasih juga nih, kelihatannya ada santri yang mewakili teman-temannya Mbak Nunung ya. Kalau di pondoknya dipanggilnya Mbak Nunung, kalau di sininya Teh Nunung ya. Alhamdulillah dari keluarga As-Salafiyah ada yang datang ya. Karena satu nggak libur. Jadi ya kalau mau pergi-pergi ya ribet, nggak libur kan ya Bu ya. Pertama kami panjatkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Tidak hanya keluarga Pak Caca yang alhamdulillahirabbil alamin atas nikahnya Nunung, tapi kita semua hendaknya bersyukur. Alhamdulillahirabbil. Ibu-ibu senang nggak ada Teh Nunung menikah? Bener senang dari hati. Insya Allah putra putri ibu yang belum nikah akan segera nikah. Insya Allah teman-temannya yang merasa senang Nunung menikah, kalau dia belum menikah akan segera dapat jodohnya. Loh, Kang penting senang aja kalau ada nikmat Allah tuh. Kalau ada nikmat Allah apa Jibu? Senang, baik nikmat Allah itu diberikan kepada orang lain atau kepada diri sendiri, senang aja alhamdulillah. Oh, tangga sebelah beli mobil, alhamdulillah. Tangga sebelah beli motor, alhamdulillah. Insya Allah kapan-kapannya diajak. Coba kalau ada tangga sebelah beli mobil gatel semua, nggak bakal kesempatan diajak ya Bu ya. Pokoknya syukuri aja. Kalau kita sudah bersyukur atas nikmat yang Allah turunkan untuk makhluknya, nanti kita akan dibagi. Nih kayak ini ada Teh Nunung nikah tuh. Wah, oh deh, au. Nah kalau yang au begini nih, wah, astagfirullahaladzim. Alam sih seneng, alhamdulillah. Teh Nunung ya, padahal kayaknya nggak nyari-nyari tuh, ngajar aja tiap hari. Oh, tapi udah dikirimin nama Allah. Alhamdulillah. Oh, yang senang begitu tuh insya Allah bulan-bulan berikutnya akan menyusul menikah. Amin ya Bu ya. Alhamdulillah. Di alhamdulillah ini anak pun senang banget. Alhamdulillah. Anak tuh senang kalau dengar anak nikah tuh senang banget. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sudah istiqomah nanti untuk mengamalkan ilmu yang dicarinya kan jadi enak gitu. Mudah-mudahan Nunung nanti ngajarnya jangan berhenti ya, tak doain izin sama Kang Masnya kalau tidak kemana-mana dan tidak diajak kemana-mana mah Kang Mas Budi biarkan Teh Nunung suruh ngajar. Insya Allah berkahnya itu untuk anak cucu. Alhamdulillah, anak juga iring doa buat Teh Nunung sama Mas Budi. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Amin. Wis diaminin bae Bu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah
Kita mensyukurinya tidak hanya alhamdulillah, tapi syukurinya dengan bertaklim. Wah, lebih indah lagi mensyukuri nikmat sambil mengaji. Jadi yang mudah-mudahan jadi sumber kebaikan. Amin ya Bu ya. Sholawat serta salam semoga terlimpah curahkan ke haribaan junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan pengikutnya yang tetap setia menjalankan amal soleh dan tetap beramar ma'ruf nahi mungkar. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat rahimakumullah. Harusnya kalau ngaji di pengajian acara syukuran begini tuh lama waktunya. Karena apa? Karena ada 3 kelompok yang harus dikaji. Anak nanya, ibu-ibunya lama-lama mau nggak? Hah? Mau nggak? Nanti digelendengin anaknya. Cie, katanya udah ngajinya lama banget. Ada 3 komunitas yang harus dikaji. 1 yang dikaji adalah kedua orang tua. 2 masyarakat. 3 kedua mempelai. Jadi ada 3 masyarakat, kedua orang tua. Nah, ibu-ibu kan jadi kedua orang tua semua, Ibu ya. Sama kedua mempelai. Yang mana dulu enaknya, Bu? Hah? Yang mana dulu? Yang umum aja dulu ya. Nah, yang umum dulu, masyarakat dulu ya. Karena kalau masyarakat tuh pasti masuk pribadinya. Ini Pak Kuwu, kalau Pak Kuwu mau pulang nggak apa-apa, Amno kasihan sama Pak Kuwu loh. Ya, ya Pak Kuwu nggak apa-apa ya. Kalau misalkan Pak Kuwu masih ada acara, enggak, pokoknya Amno sih ada Pak Kuwu hadir di tempat pengajian aja itu sudah alhamdulillah luar biasa ya. Kalau ada barangkali ada kepentingan nggak apa-apa. Soalnya Amno paham ya, artinya banyak tugas di desanya. Baik, kalau mau di sini ya nggak apa-apa, terserah aja lah, bebas. Ini kan negaranya Pak Kuwu. Takut kalau anak maksa Pak Kuwu nanti diadang-adang nih bulangnya. Di sini Pak Kuwu bukan namanya? Oh iya sama, berarti banyak yang sama ya. Anak bacakan 1 ayat yang insya Allah untuk keluarga Ibtidaul Hudama apal semua. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naru. Hai orang-orang yang beriman. Yang jawabnya cuma 1 ya. Kayaknya ada yang hai katanya. Masa dipanggil sama Allah jawabnya hai. Jadi ya nih, ibu aja kalau panggil anaknya manggil apa, ibu manggil anaknya jawab apa? Kak gitu ya. Kak itu yang bagusnya ya. Iya, kalau yang nggak bagusnya apa? Naon? Woi, loh, oh iya. Dipanggil sama Allah jihad. Jadi jika ada orang ya ayyuhalladzina amanu, bagusnya jawabnya apa? Labbaik Allah. Aduh, jangan nggak ngerti dipanggil sama Allah, ya udah diem aja dengerin. Kalau ada orang yang membaca Al-Qur'an, angsitu wasma'u. No. Meneng, rongok nang, diam, dengerin. Oh, jadi nggak jawab lagi ya, daripada jawab salah pas dipanggil sama Allah hai lagi. Ya Bu ya, nggak apa-apa. Hai orang-orang yang beriman, labbaik. Ya dipanggil sama Allah Bu. Kira-kira jawab, nggih Gusti, ya Allah. Pasti ini ada perlunya. Allah memanggil kita dengan panggilan yang luar biasa, panggilan yang bisa menjadi karcis VIP menuju surga. Tanpa karcis itu ditolak siapapun dia. Karena sudah punya karcis.
masuk ke surga tuh enak aja. Apa? Beriman. Makanya mudah-mudahan kita semua tetap iman Islam agar kita punya karcis. Kalau mau ke rumah ke surga harus ada karcisnya. Sekarang aja kemana-mana harus ada karcis ya Bu ya. Katanya orang mau ke mall kudu ada karcis apa? Vaksin. Tuh kan vaksin. Modelnya anak misalnya yang belum vaksin ya biarin aja, nggak mau masuk ke mall ngapain. Kalau mau vaksin jangan niat agar bisa masuk mall, nanti nggak dapat pahala. Ini awas nih teman-teman muda, karena ada anak-anakku itu mau vaksin biar masuk mall. Waduh, omblo anak bilang nggak ada nilai ibadah. Kalau mau vaksin niatkan agar menjaga kesehatan. Satu. Yang kedua agar bisa umroh dan bisa haji. Udah. Jangan mikirin mau masuk ke mall. Ya. Mas nih teman-teman muda nih. Anak SMP, SMA, santri juga nih, kudu disewotin aja. Jangan ada niatan agar bisa masuk ke mall. Di mall itu murah kantong, ya. Betul tidak? Murah apa aja? Kantong, mendingan belanja di warung sebelah. Betul tidak Bu? Iya. Kembali kepada ayat yang tadi. Dipanggil sama Allah. Labbaik Allah. Ibu kalau manggil anak nggak nyaut, ditotok ya Bu ya. Nah, dijewer. Insya Allah kalau Allah nggak maha kasih, nggak maha sayang sih. Golongan ibu-ibu sering ditotoki dengan malaikat. Nggih boten Bu? Ada orang ngaji boro-boro didengerin, boro-boro diem, boro-boro disaut, ngobrol dewek bae. Astagfirullahaladzim. Dipanggil sama Allah. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Dirimu dijaga dan keluargamu dijaga dari apa? Siksa api neraka. Karena neraka itu subhanallah tempat yang paling jelek. Ini dari Al-Quran beberapa ayat itu bercerita bahwa sejelek-jeleknya tempat adalah neraka. Di neraka itu ada istana tidak? Ada rumah tidak? Ada. Sama seperti kalau ibu ngebayangnya dunia, sama seperti di dunia. Gambarin surga susah, gambarin neraka susah. Udah digambarkan, ada istana, ada gedung, ada rumah, ada kamar, ada kursi, ada tempat tidur, ada meja. Sama di neraka juga. Tapi kalau di surga, istana itu terbuat dari zamrud, yakut, permata, emas, ya Bu ya. Kalau di neraka, istananya itu terbuat dari api. Kalau di sini, misalnya dia bekal menuju nerakanya kenceng, naudzubillah, bekal menuju neraka aja kenceng ya Bu ya. Ya artinya karena dia kehidupannya itu bergelimpang maksiat, tidak pernah ingat Allah. Bahkan sampai wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan kita dijaga dari siksa api neraka. Dan Allah dengan mudah dan mudahkan kita menuju ridha Allah. Amin. Makanya kita harus selalu minta, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa ma yuqarribuna ilaiha min qawlin aw fi'lin aw amalin wa na'udzu bika min sakhatika wan nar wa ma yuqarribuna ilaiha min qawlin aw fi'lin aw amalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Karena apa sampai Allah pesen jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Neraka itu ada istana, istananya terbuat dari api. Di dalam istana itu ada kamar-kamar, kamarnya terbuat dari api. Di dalam kamar itu ada seperangkat
ada dipan, ada lain sebagainya. Dipan, kasur, semuanya terbuat dari api. Makanya Allah mengingatkan, pasti gak enak tidur di atas api. Makanya jaga. Dan insya Allah untuk ibu-ibu yang solihah sudah selalu berusaha menjaga diri dari siksa api neraka. Apakah udah selesai belum? Nenek, ibu, kakek, bapak, apa udah selamat? Dirinya ahli ibadah, bakal ngaji, puasa terus. Tapi anak cucunya dibiarkan gentayangan di pinggir jalan, tidak diperhatikannya pendidikan agama. Wih, gak bisa. Wa ahlikum, jaga tuh keluargamu. Jadi makanya kalau udah mulai punya anak nih ya Bu ya, belum, wah berarti di saya udah selesai belum? Ada tugas berikutnya, menyelamatkan siapa? Menyelamatkan anak cucu kita dari siksa api neraka. Lalu sebagian bertanya, ya Rasulullah SAW, bagaimana agar bisa menjaga anak cucu kita selamat? Tuh ada tuntunannya, agar anak-anak kita soleh, solihah. Nggak hanya diberi makanan lahir, tapi juga makanan batin. Tidak hanya diberi makanan, tapi juga akhlak dan ilmu pengetahuan. Makanya di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nih, agar anak kita menjadi anak yang soleh solehah, di antaranya Nabi ngingetin buat kita nih, buat emak-emak ya, buat bapak juga, buat ibu bapak. Nah, nenek berarti udah selesai belum, Nek? Nenek juga, kakek juga. Apa? Nah, ini ada hadis Nabi, haqqul waladi 'alal walid salatu khisal. Ada 3 hak anak terhadap kedua orang tua. Ini yang mudah-mudahan ayo terus kita bahas hadis ini. Kita kaji terus, kita tempelin di hati setiap pribadi muslim. Nanti akan ada hasilnya. Tidak hanya dengar, oh dengar udah, tidak. Tapi dihayati, diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa kewajiban orang tua terhadap anak? Jadi di orang tua tuh punya kewajiban ya, jadi terhadap anak punya. Sama halnya anak juga punya kewajiban terhadap orang tua. Sama halnya suami punya kewajiban terhadap istri, istri juga punya kewajiban terhadap suami. Jadi di dalam Islam itu ada hak dan kewajiban. Kalau ngaji pemerintahan ada hak rakyat, juga ada hak pakuwu. Hak rakyat berarti kewajiban pakuwu. Hak pakuwu kewajiban rakyat. Tidak akan Angnok bahas. Itu mah lain bahasnya, seminar ya. Nah, ibu-ibu satu apa? Kewajiban ibu nih, kewajiban orang tua. Angnok ngomongnya ibu terus, soalnya yang di depan perempuan semua ya. Ada laki-laki juga, ya anggap aja nggak ada lah. Ayyuhassin asmahu idza walad. Tuh. Memberikan nama yang baik untuk anak. Dikasih nama yang baik. Baik artinya baik rojaknya, baik harapannya. Baik artinya, contohnya ibu punya anak namanya Hasanah, artinya baik. Tapi ada juga baik rojaknya, harapannya. Ibu punya anak perempuan diberi nama Khadijah. Karena apa?
Khadijah adalah ummahatul mukminin, istri tercintanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, perempuan hebat, perempuan suci, saudagar, pintar, cantik, dermawan, sempurna sekali. Subhanallah. Makanya kan banyak di kalangan pesantren, di kalangan orang yang senang agama, senang aja itu udah bagus ya Bu ya. Namanya Khadijah, namanya Aisyah, karena ada harapan. Maaf ya Bu ya, dengan tidak mengurangi rasa hormat dan rasa simpati saya kepada siapapun, sebaiknya rojaknya, kalaupun kita tidak tahu artinya dari nama itu, rojaknya itu yang indah aja, rojaknya aja. Anak laki-laki dikasih nama Michael Jackson, biar jadi penyanyi misalnya, ya jangan. Harapan di Indonesia siapa yang diidolakan, tapi kira-kira yang diidolakan itu satu, Muslim. Loh, Muslim dulu nih, terutama anak-anak muda. Idolanya artis Korea, astagfirullahaladzim, kesasar itu. Apa namanya? Drakor itu apa? Drakor. Astagfirullahaladzim ya. Mendingan juga drama Indonesia rada mending belen. Tapi kalau mau menjadikan idola, lihat di agamanya apa. Karena apa? Orang itu nanti di akhirat, almar'u ma'aman ahabbah. Orang itu nanti di akhiratnya beserta orang yang dicintainya. Mau ibu-ibu nanti di akhiratnya sama Madonna. Kenal Madonna tidak? Enggak. Madonna. Dengar kan nama Madonna? Iya. Apa itu Bu? Oh, enggak tahu, alhamdulillah. Enggak, soalnya anak generasi lama ya, jadi nyebutnya penyanyi Whitney Houston, enggak ngerti lagi. Si lagian anaknya juga pinteran sekali ya. Masya Allah. Jangan mengidolakan mereka yang non muslim. Nanti kita di akhirat mau sama yang non muslim. Jangan. Idolakan yang seiman. Nah, jadi kalau memberi nama silahkan. Misalkan ibu-ibu lagi hamil ya, anaknya sekolah TK, TK-nya di Ibtidaul Huda, ngelihat namanya Taihat itu celeng sana celeng sini, lari sana lari sini, pagi ngajar, siang nggak tahu di mana, sorenya tiba-tiba ngaji lagi. Ya Allah, mudah-mudahan aku seneng banget sama Taihat. Pas lahiran namanya Hikmah, boleh. Kalau yang begitu tuh boleh. Loh, walaupun nggak ngerti je hikmah kok je arane apa, artinya apa, tapi apa? Oh, harapan saya anak ini agar seperti beliau. Sama juga anak nih. Ibu-ibu tahu nggak namanya siapa? Tak kasih tahu ya. Sebenarnya orang tua itu luar biasa ngasih nama. Thayyibah. Harapannya agar saya itu menjadi orang yang baik. Meski sekarang belum sempurna kebaikannya, masih suka nongkrong di warung makan misalnya. Wong kempong ya Bu ya. Ya kempong ayo, makanlah di warung makan gitu. Tapi kok jadinya anak. Wah, lebih baik lagi kalau anak tuh energik, masih muda terus. Ya. Orang yang nggak tahu kan anak kan bayangannya kecil ya, masih muda dan alhamdulillah ia tetap muda. Kalau kata hikmahnya, dari pertama aku mondok anak ya sebegitu itu, sampai sekarang ya begitu. Iya Mas ya. Iya tuh GR kan anaknya. Jadi harapan boleh ibu melihat contohnya siapa kalau di ulama laki-laki, ada ceramahnya Habib Quraisy, Habib Miqdad. Wah, namaku anaknya laki-laki Miqdad misalnya. Boleh.
Jadi rojak harapan yang baik. Kayak Pak Kubu Soim, insya Allah ini ahli puasa ini. Ya Pak Kubu ya, insya Allah, amin. Hari Soim kan wong lanang kan puasa. Subhanallah. Ya puasa sunnah, puasa wajib ya Pak Kubu ya. Terutama puasa meninggalkan maksiat. Wah maksiat puasa. Ayo Pak Kubu ngibing puasa. Ada ngibing nggak di sini? Oh iya. Karena sudah kadung ke bawah nama Pak Kubu ngibing ya. Mau, wah berarti batal puasanya. Maaf Pak Kubu ya, bercanda ya Pak Kubu ya. Soalnya Pak Kubu zaman sekarang muda-muda ya. Tuh, jadi memberi nama yang baik. Dan alhamdulillah Pak Cucun, Pak Caca, ya Allah lupa terus padahal Mas sering kesana ini Pak Caca sama Ibu siapa? Ibu Misna tuh iya. Oh bakal pisah nih dikane sampai tak seneni. Aja nih liki bae anaknya mondok kah? Udah biarkan. Ya. Alhamdulillah kasihlah nama Nunung. Nunungnya seneng dapur ya Bu ya. Tapi kalau ada anak dikasih nama sama ibu lalu anaknya protes, tanya sama anaknya, Dedek maunya namanya siapa? Sekolah RA Ibtidaul Huda namanya Sawiem kan. Oh, akhirnya dibully sama teman-temannya. Oh Sawiem, jadinya dia minder aja, pulang ngelamun aja. Kenapa Dedek ngelamun aja? Di sana diomelin, kenapa namanya Sawiem? Loh, jadi dedeknya apa? Mau ganti namanya siapa? Aisyah. Tuh kan, biar seperti Siti Aisyah, perempuan cantik, cerdas, soleha, suci. Jadi gurunya para sahabat perempuan loh Bu. Siti Aisyah itu laki-laki apa perempuan Bu? Perempuan. Tapi jadi gurunya para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Semua para sahabat kalau bertanya tentang keluarga, tentang hukum, sama Siti Aisyah. Berarti perempuan boleh nggak hebat? Boleh. Jangan bilang udah perempuan nggak usah sekolah, nggak usah mondok, di rumah aja. Mau jadi apa? Ya Bu ya. Pondokin anak-anak. Awas jangan sampai putri-putri perempuan kita ada di mana-mana yang nggak jelas. Karena sekarang godaan jangankan di luaran, di dalam rumah juga ada. Apa? HP. Makanya alhamdulillah Angnok pesen Bu, mau nggak dipesenin Angnok? Mulai dari neneknya dulu kalau punya cita-cita baik tuh. Anak mah belum ngerti. Seperti juga Nabi Ibrahim alaihissalam yang bercita-cita mempunyai keturunan dzurriyyatan thayyibah, itu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim minta kepada Allah agar anak cucunya soleh-solehah. Nabi Ibrahimnya. Jadi nenek-neneknya tuh harus mulai bercita-cita, berkeinginan, ngedoain anak-anaknya. Apa? Agar mendekati menjadi anak yang soleh solihah. Mondok Bu, kalau mondok kan nggak boleh main HP. Terus dari satu sisi aja Bu, kalau di rumah kalau dilarang pegang HP sama ibu, marah nggak? Marah. Apalagi sama neneknya. Nanti malah neneknya dibilang, oh nenek cantik, kan marah. Tapi kalau di pondok nggak boleh pegang HP. Marah sih sama anak mungkin anak-anak, tapi biarin aja, emang gue pikirin ya. Tapi insya Allah nggak, anak-anaknya anak itu soleh-solehah semua. Amin ya. Kalau ada yang pakai HP, tangkap, cemplung nang ning banyu, selamat kan. Oh begitu. Akhirnya nggak megang HP. Itu dari sisi kehidupan. Maksiat di dalam rumah, di rumah pun belum tentu mudah selamat. Yang kedua, sholat. Kalau sholat, berantem dulu nggak ibu-ibu sama anak? Berantem dulu nggak?
toet-toetnya capek nggak ibu? Capek. Tapi kalau di pondok insya Allah putra putri ibu tidak hanya sholat 5 waktu, sholat 5 waktu plus jamaah, karena yang nggak berjamaah nanti dicatat, ditajir, suruh apa? Suruh ngepel. No begitu. Ditambah lagi sholat sunnah, tahajud, duha, subhanallah. Makanya neneknya mulai dari sekarang kalau ditimang-timang tuh sambil doa minta sama Allah, ya Allah mudah-mudahan dede ini nanti kalau gede bisa mondok, ayah ibunya bisa ngebiayain, anaknya seneng. Loh didoain begitu. Pondoknya mah di mana aja ya Bu ya. Ya syukur-syukur ya di Angnok biar ketemu sama Angnok ya Bu ya. Wih, Angnok di ujung-ujungnya ya. Tenang, udah komplit di Angnok. Ada SMP, SMA, hafal Quran, sekolah jahitnya juga ada. Tadi ngobrol sama Hikmah. Oh, makanya terlihat pinter jahit, padahal jahit mah di rumah. Ada emang, ada gedungnya besar. BLK namanya, untuk jahit ya. Untuk bekal, bekal mencari hidup di dunia, kan. Jadi anaknya satu diberi nama yang baik. Wa yu'allimahul Qur'an idza aqal. Nah sekalian tuh mondok tuh. Jadi yang kedua, orang tua nih bukan keluarga besar Ibtidaul Huda, bukan. Orang tua yang wajib ngajari anaknya bisa membaca Al-Quran itu. Bukan ustadzah-ustadzah yang bajunya bagus, merah apa namanya? Merah hati. Bukan kewajiban ibu-ibu. Ini mah saking baiknya ibu-ibu aja. Oh, kewajiban ibu-ibu. Ya jika kita dibayar iuran berapa sih paling? 25.000 kan sebulan TKA TPA. 20. Naik minta, ibu-ibu minta naik 25. 20 mah buat beli bakso aja sama Sprite udah, nggak boleh pakai kerupuk gitu. Betul tidak? Iya kurang kali. Bakso sama Sprite nggak pakai kerupuk. Kalau pakai kerupuk lebih. Oh, ngajarkan Al-Quran. Terus Bu, ngajari Quran itu kalau diajarin sendiri lo berantem nggak? Berantem nggak sama mamahnya? Oh, berantem banget. Tapi kalau sama ibu guru insya Allah enggak. Nah insya Allah nih Teh Nunung nih bisa ngaji. Dan anak saksinya, termasuk saksinya ya. Dan mungkin ibu-ibu juga jadi saksi, buktinya ngajar Al-Quran. Kalau anak jadi saksi, kenapa? Karena ikut Khotmil Quran bin Nazar. Ikut gak ya? Ikut ya? Alhamdulillah Nunung sampai Khotmil Quran bin Nazar. Mudah-mudahan Pak Caca sampai ke cucu Pak Caca tidak hanya Khotmil Quran bin Nazar, tapi hafal Al-Quran. Yang kenceng aminnya. Al-Quran. Ini anak-anak nih, gadis-gadisku, cantik-cantik, solehah, murid-murid Ibtidaul Huda, ada yang cita-cita pengen hafal Quran enggak? Pengen ya? Wih, anaknya cantik, soleha, hafal Quran, subhanallah. Menuju bidadarinya cepet banget, udah jadi bidadari sorga. Hafal Quran. Di sekolahan Angnok ada kelas namanya, dari SMP gua ada khusus. Tapi tetap dikasih pelajaran umum tetap, tapi ada 50% itu pembelajaran. Jadi begini Teh Imas, di SMP itu, di SMP-nya Angnok itu ada SMP IT itu ada yang kelas mumtaz, namanya kelas mumtaz. Kelas mumtaz itu spesial, 40% itu pembelajaran Al-Quran, 60%-nya yang lain. Kalau yang umum berarti pembelajarannya pelajaran lain yang sekian persennya kita.
Nah begitu. Jadi kalau ibu-ibu aja dengan anak baiklah aja, alhamdulillah. Al-Quran. Dan sekarang alhamdulillah Pak Caca sudah 2 pekerjaan dikerjakan untuk putrinya. Dan yang terakhir yuzawwijahu idza adrak. Nah, menikahkan kalau udah dewasa. Jadi ibu kalau punya jajaka, punya darah, cari pasangan untuk anak-anak kita. Di zaman sekarang dia nggak mau dicarikan, ya alhamdulillah enak orang tuanya, nggak pegel nyarinya, nyari sendiri ya. Alhamdulillah, ini Nono udah dapet jodoh. Nah, berarti satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Pak Caca sudah menjalaninya dengan baik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya ibu yang syukur senang ya, mudah-mudahan yang punya anak jejaka segera menikah dengan perempuan yang solehah. Yang punya anak perempuan menikah dengan jejaka yang soleh. Amin ya robbal. Subhanallah, nikmat sekali. Makanya syukuran, dan diantara syukurannya mengadakan pengajian. Itu secara umum nih, siapapun kita berkewajiban mengerjakan hadis itu agar anak kita soleh solihah. Nanti nih buat Pak Caca sama mamahnya ya, Nunu ini sudah diberikan kepada Mas Budi. Jadi mulai sekarang kalau mau nyuruh Nunung izin sama Mas Budi, karena sudah bukan miliknya Pak Caca lagi Nunung itu. No, ini harusnya kalau ada ketipring mbak neneknya itu bawa ketipring mah di tolal badru. No, ada pengantinnya datang itu ya. Harusnya sih tadi tuh Mbak Neneng, Mbak Vina, Mbak Emut itu bawa genjring ya. Terus digenjeringin, ayo nggak apa-apa duduk di situ sekalian pas giliran apa jangan untuk penganten ya. Nah, tadi untuk pas ini sampai jam berapa? Udah jam 3 lebih ya. Ya udah, nunungnya duduk dulu sama Mas Budinya. Nih buat Pak Caca, mulai sekarang kalau berhubungan dengan Nunung, permisi, dukung putri untuk taat sama suami. Karena kalau mempunyai seorang putri taat pada suami dalam kebaikan dan ketakwaan, bisa mengangkat, bisa menyelamatkan pedihnya siksa neraka untuk kedua orang tuanya. Jadi kalau punya anak perempuan jangan iri ketika kok merasa kayaknya anakku tuh gimana gitu kepadaku, karena banyak sekali yang ngadu ke anak. Ih, anakku yang perempuan jadinya jarang main ke rumah. Jangan begitu kita kalau punya anak istri, tinggal didoain aja. Ya Allah, nggak ke rumah, mungkin di sana sibuk. Kalau ke rumah tidak diizinin suami, nggak boleh. Jadi jangan gelendeng kalau punya anak perempuan itu. Udah diserahkan pada suaminya, seutuhnya milik suaminya. Dukung untuk taat pada suaminya. Kalau kata suaminya jangan, ya jangan gitu, jangan maksa, biar nanti mamah yang kesana gitu ya Bu ya. Nah baik, sekarang buat Nunung sama sang suami. Pada hakikatnya nih ya, suami istri itu sesama manusia. Apa aja? Sesama manusia. Jadi ngadepinnya keduanya harus saling mengisi. Ada banyak kewajiban perempuan, juga kewajiban laki-laki. Ada hak perempuan, ada hak suami. Hak istri, ada hak suami. Nah, yang perlu ada semboyan, dan semboyan ini dari sahabat Ali karramallahu wajhah. Lelaki hebat, lelaki mulia ketika bisa memuliakan istrinya. Maka jare wong Indonesianya, kesuksesan laki-laki ada istri yang solihah.
Loh begitu Bu. Terus harus saling mengisi. Nih buat Teh Nunung ya. Sekarang Teh Nunung yang harus diprioritaskan setelah Allah adalah Mas Budi. Kemana aja izin sama Mas Budi boleh enggak? Tapi sekarang Nung tak izinin sama Angnok buat Mas Budi. Mas Budi, Angnok bantu izinin Nunung ngajarnya jangan berhenti. Kalau masih di negara Lui Laja sih dibolehin aja ya Mas Budi ya, kecuali mau dibawa ke Brebes. Kalau ke Brebes masa dari Brebes ngajar di Lui Laja, yang mondar mandirnya juga pegel ya. Nah Nung wis, pokoknya ibadahmu sorgamu ada di rumah. Jadi kalau keluar izin. Terus kalau ke depan ada apa-apa, ada saling begini saling begitu, emang kita tidak dari satu atap, pasti ada beda-beda. Kalau dirasa suaminya maaf punya salah, jangan